melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin itulah yang kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Harun untuk kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kulli halin hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Saiful Anwar yang telah mengisikan waktunya untuk membacakan Rotibul Adab. Semoga berkah beliau mengalir kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah takdir untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju kepada Pondok Pesantren Babul Salam. Amin. Itu merupakan adalah nikmat terbesar yang hanya orang-orang pilihan Allah yang diberikan nikmat seperti itu. Karena memang majelis ilmu ini balasannya sangat besar, sehingga cobaannya juga besar. Jadi kita dikasih nikmat oleh Allah untuk menghadiri di sini adalah nikmat terbesar dan takdir yang sangat afdal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita tata cara bagaimana ibadah dan untuk menjalani kehidupan sehari-hari sampai menuju ke akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu perkara yang macam-macam, perkara yang najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal imam Ibnu Qasim al-Wazi wal imam Abu Syuja' al-Asbihani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Wan najasatu lughatan asyai'u al-mustaqbal. Jadi najis menurut bahasanya adalah sesuatu yang menjijikkan. Jadi menurut bahasa adalah najis sesuatu yang menjijikkan. Jadi kalau kita bahas kepada ilmu tasawuf, perkara yang menjijikkan, kalau kita punya sifat waro dalam artian ingin menuju tingkat kewalian, maka walaupun barang tersebut itu halal namun menjijikkan, tapi itu tidak mungkin dimakan. Tidak mungkin dimakan. Jadi orang-orang yang waro seperti itu. Jadi barang yang halal tapi menjijikkan, kalau kita bahas ilmu tasawuf dihukumi najis. Tapi berhubung kita masih belajar tentang syariat, belum ke hakikat. Menurut syara'nya adalah segala perkara yang haram menggunakannya ketika ketika kita dalam keadaan bisa memilih, dalam artian bukan darurat, bukan dalam keadaan darurat, dan tidak dihormati dan juga tidak darurat dalam badan dan akal. Jadi yang keluar dari najis itu adalah, contohnya adalah yang keluar dari najis sesuatu najis tapi dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat contohnya adalah ketika kita ada di tengah hutan sehingga kelaparan sampai seandainya tidak memakan babi itu maka kita mati, maka kita harus memakan babi. Atau seandainya kita berdua
di dalam hutan, teman kita mati, kita hampir mati karena kelaparan, maka kita harus memakan teman kita. Jadi itu kan haramnya luar biasa. Tapi saking dari biar kita tidak mendzalimi badan. Jadi Allah mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak mendzalimi badan dengan cara apa saja. Sampai cara tersebut diperbolehkan di dalam Islam. Jadi seperti itu. Ada teman kita meninggal di hutan karena juga kelaparan. Maka ketika kita ingin meninggal karena kelaparan, kita harus memakan teman kita tadi, baik mentah atau masak. Seperti itu. Halal, tapi bikodri kenyang. Kalau sudah cukup untuk bertahan, sudah. Kalau masih nambah, keharamannya ada. Sama seperti kita sudah kenyang sampai tidak bisa diisi lagi, kita masih mengisi lagi. Walaupun itu halal, hukumnya haram. Kemudian yang keluar dari najis juga adalah memakan ulat yang ada di dalam buah. Ulat kan haram. Tapi berhubung sulit bentuk memisahkan dari buahnya, seperti mangga kalau sudah busuk kan ada ulatnya, atau buah-buah yang lain, maka ulat tadi ketika kita makan boleh, dalam artian halal, karena keluar dari kata-kata gampang untuk dilihat najisnya itu. Sedangkan kalau belatung yang ada di dalam buah itu memang gampang dilihat, tapi sulit untuk dipisahkan, sehingga bahkan menurut penelitian belatung yang ada di buah itu obat. Saking hebatnya Islam itu. Jadi kenapa belatung itu, alasan menurut ilmu kedokterannya ada. Alasan kenapa ulat yang ada di setiap buah diperbolehkan untuk dimakan, karena itu ada manfaatnya. Menurut ilmu kedokteran, ulat yang ada di buah-buah itu obat. Sama seperti sayap yang ada di lalat ketika jatuh di secangkir kopi, maka kita sunnah untuk mencelupkannya, karena salah satu dari sayap tadi mengandung obat. Kemudian keluar dari kata-kata sesuatu yang yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis, yakni adalah mani. Sesuatu yang keluar dari cairan, yang keluar dari dua jalan, itu semua najis kecuali mani. Baik encer ataupun tidak encer, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, belatung atau darah atau kencing batu, kerikil yang keluar, itu hukumnya najis. Tapi kalau bukan encer, dalam artian belatung yang keluar atau tulang atau kulitnya, cabai ketika kita berak, maka bukan najis tapi mutanajis, bisa disucikan. Kemudian yang jarang, yakni darah dan nanah juga najis. Jadi keluar dari jalan dua itu merupakan sesuatu yang najis. Kecuali mani. Jadi mani bukan hanya manusia saja. Manusia suci, terus hewan. Jadi maninya hewan itu suci. Hewan yang selain anjing dan babi. Jadi maninya gajah, maninya jerapah, maninya macan itu suci. Dalam artian tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh kencing dan berak, baik itu badan manusia ataupun hewan yang ketika kita sembelih, sapi atau kambing, maka wajib untuk membasuh kotoran yang ada di dalamnya.
wajib, yakni kencing dan berak wajib dibasuh. Sehingga kalau kita kurban, cara untuk membersihkan kotorannya tadi seperti yang pernah kita lakukan kemarin. Jadi memang harus dibersihkan. Itu kalau daging atau ikan, walaupun ikan tadi itu bangkai, kan ikan bangkainya ikan kan halal. Dalam artian ada dua bangkai yang halal untuk dimakan. Jadi selain bangkai tadi tidak halal. Jadi dua hewan bangkai yang halal dimakan yakni ikan dan belalang.